Abu ini biasa kita rayakan dari tahun ke tahun. Itu menjadi sebuah kebiasaan dalam tradisi gereja Katolik. Bahwasanya dalam Rabu Abu ini kita menerima tanda berupa abu yang sudah diberkati, yaitu abu yang berasal dari daun palma kering yang dipakai waktu Minggu Palma tahun lalu, kemudian dibakar dan saat ini dipakai nantinya untuk menandai kepala dengan abu. Saudara-saudari anak terkasih, semoga Rabu Abu ini bukan sekedar menjadi suatu rutinitas, bukan menjadi sekedar suatu kewajiban, bahwasanya setiap Rabu Abu orang Katolik harus ikut misa, harus menerima abu dan segala macamnya. Umat yang datang juga banyak ikut misa. Saya berharap bukan sekedar kewajiban rutinitas, dan karena gereja memang mengarahkan demikian. Akan tetapi sungguh dimaknai bahwasanya perayaan ini lebih daripada sekedar menandai kepala dengan abu. Mungkin ada yang sudah menerima abu kemudian menjadi profil dari WA atau dari medsosnya, atau mungkin Instagram atau TikTok dan segala macamnya, yang menandakan bahwa sudah menerima abu di dahi dengan tanda salib. Ya, mungkin ada yang sudah mengupload seperti itu. Tetapi itu tentu saja bukan hal yang penting untuk kemudian menampilkan hal-hal yang sesungguhnya di luaran. Sudah menerima abu kemudian disampaikan kepada orang-orang lain. Maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar itu. Nah, satu contoh lagi ya, bahwasanya kita harus hati-hati memaknai ketika kita menjadi orang Katolik. Sekarang ini orang banyak melakukan ziarah ke Porta Sancta, ke paroki-paroki, memilih di 9 dekenat KAJ, 1 dekenat, 1 gereja, 1 paroki. Ada pertanyaan, Romo, apakah paroki punya cap, paroki punya paspor, memberikan paspor, memberikan cap kepada yang berkunjung ke Porta Sancta, paroki Pasar Minggu? Saya mengatakan makna ini menjadi bias. Orang kemudian ketika ziarah ke Porta Sancta kok mencarinya cap, mencarinya paspor. Sejak saya kecil sampai sekarang ajaran Katolik yang saya tahu, ketika ziarah itu nggak ada yang cari-cari cap, cari-cari paspor. Kalau ziarah tujuannya jelas ya, berdoa. Ya, datang ke ziarah ke Gua Maria atau ke tempat peziarahan, di situ berdoa. Di situ mau mencari Tuhan. Di situ mau bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Santa Maria melalui doa-doa kita. Bukan kemudian sekarang beralih mencari cap, mencari paspor. Maknanya menjadi bias, saudara-saudari anak terkasih. Maka perlu diluruskan bahwasanya ketika ziarah niatnya adalah mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di suatu peziarahan. Nah, itu contoh-contoh yang kadang-kala membuat kita menjadi bias, tidak mampu memaknai sesuatu yang lebih mendalam dalam hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Demikian juga ketika nanti kita menerima abu, itu memang sebuah tanda. Abu memang sudah diberkati, akan tetapi ada sebuah makna yang lebih dalam lagi ketika orang ikut misa Rabu Abu ini, yaitu maknanya kita disadarkan kita sudah masuk masa prapaskah. Artinya kita mengusahakan pertobatan dalam hidup kita. Yang penting adalah hati kita, pikiran kita itu berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Menyesali, menyadari kita ini orang berdosa. Kita mudah jatuh, lemah dalam dosa-dosa, bahkan dosa yang sama. Maka dari sinilah titik tolak kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, dan moga-moga ketika kita sungguh dengan tulus hati minta mohon kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, Allah Maha Rahim
yang sungguh berbelas kasih akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga diingat ketika kita melakukan ziarah di jubileum ini, kita juga mengusahakan untuk menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Artinya berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan karena kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Berdamai dengan saudara-saudari, orang tua, suami, istri, anak, keluarga, karena sudah berbuat salah mungkin kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah peziaran kita di jubileum ini. Dan Rabu Abu sekali lagi mengingatkan kita kepada upaya pertobatan. Ketika masuk masa Prapaskah, maka kita hendaknya sungguh punya niat, ya. Niat yang sungguh-sungguh tidak sekedar mati raga. Kalau hari ini Anda kuat untuk puasa, ya, makan hanya 1 kali, syukur kepada Allah. Dan terus berusaha untuk bermati raga nanti di setiap Jumat. Bermati raga, berpantang atau berpuasa, itu syukur kepada Allah kalau itu diusahakan, dan memang itu wajib kita upayakan bagi kita yang berkewajiban melakukannya. Dan mati raga itu membantu kita supaya kita juga punya hati, punya pikiran untuk mengusahakan pertobatan dalam hidup kita, mengubah hati kita. Ya, yang penting hatinya. Seperti tadi dalam bacaan pertama disampaikan demikian, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Sudah dikatakan demikian melalui sabda. Yang penting koyakkan hati, ada perubahan hati untuk menyadari segala kesalahan, kelemahan dan dosa-dosa, dengan niat dan kehendak yang kuat mau mengubah hidup ini menjadi lebih baik lagi seturut kehendak dan sabda Allah. Itu yang diusahakan. Tanda abu yang akan diterima nanti itu sebuah tanda, tetapi sekali lagi yang penting adalah hati kita. Koyakkanlah hati, niat kita untuk berubah, untuk bertobat. Kalau kita mampu mengusahakan itu, moga-moga dengan kekuatan dari Roh Kudus, hati dan pikiran kita mampu berubah menjadi lebih baik lagi dengan bimbingan dari Roh Kudus. Saudara-saudari, anak yang terkasih, saya juga ingin membagikan pesan dari Paus Fransiskus di masa Prapaskah 2025 ini. Beliau berpesan demikian, bahwasanya kita masuk tahun jubileum. Di jubileum ini temanya adalah peziarah pengharapan. Di sana diarahkan memang untuk ziarah. Kalau di KAJ ziarah ke 9 dekanat, 9 gereja, tetapi di situ juga ada yang namanya suatu harapan. Nah, tema ini yang harusnya berusaha kita hidupi. Dan Paus menyampaikan bahwasanya ketika kita menghayati tema peziarah pengharapan, kita ingat akan umat Allah yang berjuang menuju tanah terjanji yang ada dalam kitab Keluaran. Perjuangannya begitu panjang, perjalanannya begitu panjang, dan itu mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita di dunia ini juga sebagai suatu peziaran. Paus mengajak kita untuk melakukan perjalanan bersama. Gereja dipanggil untuk berjalan bersama, untuk menjadi sinodal. Artinya sinodal itu berjalan bersama. Umat Kristiani dipanggil untuk berjalan di sisi orang lain, tidak pernah sebagai pengembara yang sendirian. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi meninggalkan diri kita sendiri dan terus berjalan menuju Tuhan dan saudara-saudari kita. Berjalan bersama berarti memperkuat persekutuan yang didasarkan pada martabat kita semua sebagai anak-anak Allah. Itu berarti berjalan berdampingan, tanpa mendorong atau menginjak-injak orang lain, tanpa iri hati atau kemunafikan, tidak membiarkan seorang pun tertinggal atau dikucilkan. Marilah kita semua berjalan ke arah yang sama, bergerak menuju tujuan yang sama, saling memperhatikan dalam kasih dan kesabaran. Kalau Anda melihat lambang dari jubileum, yaitu ada 4 orang yang bersama-sama, lalu ada salib yang melengkung. Jumlah 4 orang itu menandakan berjalan bersama dalam sebuah komunitas, ya. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi orangnya jumlahnya ada 4 karena melambangkan 4 belahan dunia, utara, selatan, timur, dan barat.
Dan itu artinya dalam sebuah komunitas sinodal berjalan bersama, nggak sendiri-sendiri. Nah, pesan Paus menjadi kuat ketika dia menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di masa Prapaskah ini Tuhan meminta kita untuk memeriksa apakah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di tempat-tempat di mana kita bekerja dan menghabiskan waktu kita mampu berjalan bersama dengan orang lain, mendengarkan mereka, menahan godaan untuk menjaga egois atau menjadi egois dan hanya memikirkan kebutuhan kita sendiri. Marilah kita juga bertanya kepada diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai uskup, imam, anggota hidup bakti dan kaum awam dalam pelayanan kerajaan Allah bekerja sama dengan orang lain? Apakah kita menampilkan diri kita sebagai orang yang ramah dengan tindakan-tindakan yang nyata kepada mereka yang dekat maupun yang jauh? Apakah kita membuat orang lain merasa diterima sebagai bagian dari komunitas, ataukah kita justru menjaga jarak dari mereka? Maka ini adalah panggilan untuk pertobatan, yaitu panggilan untuk sinodalitas, artinya panggilan untuk berjalan bersama. Kemudian pesan berikutnya Paus menyatakan, marilah kita berjalan bersama dalam pengharapan, tema tentang pengharapan, karena kita telah diberi sebuah janji. Semoga pengharapan tidak mengecewakan, dikutip dari Roma bab 5 ayat 5. Pesan utama Yubileum menjadi fokus perjalanan Prapaskah kita menuju kemenangan Paskah. Jadi ini adalah panggilan untuk pertobatan, panggilan untuk yang namanya kita berharap, punya harapan untuk percaya kepada Allah dan janjinya yang besar tentang kehidupan kekal. Marilah kita bertanya juga pada diri kita sendiri, apakah saya percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa saya? Atau apakah saya bertindak seolah-olah saya mampu menyelamatkan diri saya sendiri? Apakah saya merindukan keselamatan dan meminta pertolongan Allah untuk mencapainya? Itulah pertanyaan-pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan menurut pesan masa Prapaskah dari Paus Fransiskus, dan dalam salah satu tulisannya yang diberikan judul Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, di sana dikatakan bahwa ketika kita bicara harapan, kita ingat akan yang namanya kehidupan kekal. Dalam Syahadat Para Rasul di bagian akhir, rumusannya adalah percaya akan kehidupan kekal. Maka kalau kita sebagai orang Katolik itu punya iman, harusnya punya yang namanya harapan, karena dasar dari harapan itu iman. Salah satu kalau bicara harapan artinya ada namanya kehidupan kekal. Ketika Tuhan memanggil kita, hidup kita tidak berakhir, tetapi hidup kita hanya diubah, dan kita percaya ada harapan untuk yang namanya hidup kekal. Atau ketika kita melihat situasi hidup yang rasanya gelap di depan sana, tidak jelas nanti mau kemana arahnya, kita diingatkan tetap punya yang namanya harapan, karena Roh Kudus sudah kita terima melalui pembaptisan yang kita terima sebagai orang Katolik, karena kita percaya kasih Allah menyertai kita. Itulah yang namanya kita punya harapan. Kita harusnya sebagai orang Katolik tidak pernah mengenal kata putus asa, patah arang, tetapi terus punya yang namanya harapan. Karena kasih Allah senantiasa menyertai kita. Karena kita punya Kristus yang menyelamatkan kita, maka senantiasa kita punya yang namanya harapan. Kendati sekali lagi suasana mungkin gelap, nggak jelas, suasana ada bencana, banjir ya masih melanda saat ini, mungkin saudara-saudara kita kena banjir, mungkin Anda ada juga kena banjir, tetapi kita orang Katolik tetap punya yang namanya harapan. Itu yang perlu dipegang. Nah, saudari-saudara, semoga dengan permenungan di Rabu Abu ini, dengan sabda yang sudah kita dengar tadi, kita juga mampu mengusahakan pertobatan dalam diri kita, mengubah hati kita untuk menuju kepada perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan sabda Allah, dan kita diingatkan kembali melalui Injil tadi untuk melakukan 3 hal, yaitu bersedekah atau melakukan amal baik, berdoa, dan juga bermati raga, berpantang dan puasa.
Doa, amal kasih, puasa, itu 3 hal yang patut kiranya kita usahakan di masa Prapaskah ini, dan semoga kita mampu mulai saat ini di hari pertama masa Prapaskah ini mampu untuk menjalani masa-masa pertobatan ini selama 40 hari ke depan dengan niat yang kuat sebagai sebuah katakanlah retret agung kita untuk mengusahakan niat pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama saudara-saudari kita, dan kita juga semoga mampu melaksanakan itu seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Dan semoga Santa Maria, Bunda Pengharapan, senantiasa membantu kita dalam upaya pertobatan dan menjalani masa Prapaskah, pantang puasa, dan usaha pertobatan kita. Kita hening sebentar.